Jadi sekali lagi, ketika kita mempelajari kata benda, yang pertama ada unsur kasus, kemudian ada unsur kelamin, dan di dalam kata benda ada unsur jumlah. Untuk kasus itu sendiri ada 5, sebagian mengatakan ada 8, yaitu kasus nominatif, inilah kasus subjek, kemudian genetif, inilah kasus milik, dan datif, itu kasus objek, tak langsung. Kemudian akusatif, kasus objek langsung, dan vokatif. Nah, vokatif ini adalah seruan. Ini kemarin kita sudah pelajari. Nah, berkaitan dengan kasus, kita mengenal adanya kata sandang, bersama dengan akhirannya. Jadi setiap kasus dia punya kata sandangnya sendiri-sendiri. Ya. Ya, untuk kasus nominatif nanti ada kata sandang, ini tunggal, ini jamak. Ya. Jadi di sini kita pindah di sini kata sandang. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut yang ini dulu sekarang. Kelamin, kata benda punya kelamin, dan kelamin dalam kata benda dibagi menjadi 3, yaitu maskulin, kemudian feminin, dan neuter. Ya, ini maskulin itu laki-laki, feminin perempuan, dan neuter tidak berkelamin. Lalu jumlah dibagi menjadi 2, yaitu tunggal dan jamak. Nah, nanti di dalam kasusnya itu berkaitan dengan tunggal jamak dan kelaminnya. Jadi ini untuk tunggal jamak, ya, kelaminnya maskulin. Nanti di bagian lain ada juga untuk deklensi kedua, yaitu
ya, neuter. Jadi untuk deklensi kedua itu ada dua kelamin yang dominan, yaitu maskulin dan neuter. Nah, untuk maskulin itu sendiri nanti ada kata sandang ho titik-titik os. Ya, ini akhiran. Ini kata sandang. Nah, hoos ini untuk nominatif. Ya. Untuk genetif yaitu to, o. Ya, untuk datifnya to, o. Dan untuk akusatifnya ton, on. Ya. Dan untuk kata benda maskulin jamak, kata sandangnya hoi, akhirannya oi, ya. Tun, akhirannya un, kemudian tois, akhirannya ois, dan tus, akhirannya ous. Nah, jadi nanti tinggal kita masukkan kata bendanya. Misalnya kata bendanya firman, yaitu lock. Nah, firman ini mau kita jadikan apa? Misalnya mau kita jadikan nominatif atau subjek. Nah, ini kan nominatif. Tinggal masukkan baru masukkan lock, masukkan akhirannya os. Atau kalau mau dibuat dengan warna yang berbeda, jadi ini kata sandangnya ho, kemudian ini kata dasarnya lock, kemudian ada akhirannya hologos, firman, di mana dia nanti di dalam kalimat berdiri sebagai subjek. Kenapa dia berdiri sebagai subjek? Karena ya ini, kata sandangnya menunjukkan bahwa dia adalah bentuk nominatif dalam bahasa Yunani. Nah, begitu juga untuk bentuk dari bentar ya. Bentuk dari neuter. Jadi untuk bentuk neuternya ya, kita ambil pindahkan ke sini coba. Nah, kalau kita lihat tabel ini, ya inilah bentuk neuter. Jadi kasusnya nominatif, tunggal, neuter, maka tulisannya to ergon. Ya.
Kemudian untuk genetif tunggal neuter tu ergo. Datif tunggal neuter tu ergo. Akusatif tunggal neuter tu ergon. Vokatif neuter tunggal ergon. Ya. Ini untuk vokatif tadi. Nah, kemudian jamaknya dalam bentuk neuter, nominatif, jamak neuter, ta erga. Genetif, jamak neuter, tun ergun. Datif, jamak neuter, tois ergois. Akusatif, jamak neuter, ta erga. Ya. Vokatif, jamak neuter, erga. Jadi perhatikan setiap kasus, untuk setiap kasus, kemudian kelamin, dan jumlah, dia mempunyai kasus dengan kata sandang yang mencirikannya. Jadi ini tidak bisa ditukar-tukar ya. Kalau nominatif itu sudah hoos, ya, itu sudah aturan baku, nggak bisa diubah-ubah. Untuk nominatif neuter ya to ergon, ini juga sudah baku, nggak bisa diubah-ubah. Jadi kita hanya tinggal menghafalkan bentuk-bentuk kata benda ini. Ya, untuk maskulin tunggal yang ini, maskulin jamak kata benda yang ini, ya. Neuter tunggal yang ini, neuter jamak yang ini. Ya. Nah, itulah kata benda deklensi kedua. Ya, ini kata benda deklensi kedua. Nah, untuk latihan sederhana dalam sebuah kalimat, nah ini kita menggunakan, ada satu contoh yang bagus. Disebutkan di sini dalam sebuah kalimat, ada kalimat Yunani seperti ini, kurios, ya, graphei, logon. Oke, kita ganti supaya kita bisa latihan sekaligus jumlah ya. Di sini kita ganti logus, ya. Kurios itu tuan atau Tuhan. Graphei ini menulis, dan logus itu artinya firman. Mari kita lihat bagaimana kita membuat analisa tata bahasanya. Yang pertama tentu kita beri pemisahan untuk menolong kita menganalisa. Perhatikan di sini ada os. Ya. Ada akhiran os. Walaupun di sini tidak ada kata sandang, sebuah kata benda
kita dapat mendeteksi kasusnya hanya dengan melihat akhirannya. Ketika kita melihat akhiran os, langsung harus kita pikirkan bahwa sebenarnya di sini harusnya ada ho. Tetapi ho-nya tidak tertulis. Kenapa tidak tertulis? Ya, ini berarti ada maksud dari si penulis kalimat ini, ya. Jadi boleh menggunakan ho, boleh juga tidak menggunakan ho. Ya, nanti di sini ada penjelasan eksegesenya. Nanti tapi ini ya, nanti. Nah, ini ada penjelasan eksegese. Nah, yang penting sekarang bahwa sebuah kata benda itu boleh menggunakan kata sandang, boleh juga tidak menggunakan kata sandang. Tergantung penulis kalimatnya. Dan dalam hal ini, dalam contoh ini, tidak ada kata sandangnya, tetapi dengan melihat akhirannya, kita tahu bahwa kurios ini, dia berdiri sebagai atau berkasus nominatif. Kenapa? Ya karena akhiran ini, os. Berarti kurios ini adalah kata benda, kasusnya nominatif, karena os di sini berarti dia maskulin dan tunggal. Dan dia berdiri sebagai subjek. Kemudian yang kedua yaitu graphe. Graphe ini menulis. Nah, berarti karena di sini artinya menulis, kita sudah langsung tahu bahwa ini adalah kata kerja. Apalagi kalau di dalam bahasa Yunani, kita sudah lihat bentuknya, kita lihat akhirannya, langsung kita bisa deteksi dia kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerjanya present, indikatif, aktif. Loh, kok bisa Pak? Nah, coba kita mengingat sejenak tentang present indikatif aktif. Dari kata melepaskan. Yaitu lu. Perhatikan. Lu o, ya. Lu eis. Lu ei. Ini untuk tunggal. Lu omen. Ini untuk jamaknya. Lu ete. Dan lu ousin. Ya. Nah, di sini karena ada menulis, maka kita buat dia menulis graf. Ya. Ini kata dasar. Ini kata dasar. Nah, tinggal kita tambahkan akhiran grafnya kata dasar ditambah dengan akhiran a. Akhirannya terserah kita. Kita mau kasih akhiran yang mana, kita mau masukkan akhiran yang mana, tergantung kalimat. Karena di sini kalimatnya a, ya, berarti ini dia. Ya, orang ketiga tunggal. Ya. Berarti dia present indikatif aktif, orang ke satu, orang kedua, orang ketiga tunggal, orang ke satu, orang kedua, orang ketiga jamak. Ini tunggal. Berarti di sini dalam kata kerjanya present indikatif aktif, ya ini adalah kata kerja present indikatif aktif. Orang keberapa? Orang ketiga.
Tunggal atau jamak? Tunggal. Ya, posisinya di dalam kalimat sebagai apa? Predikat, kata kerja. Ini subjek, predikat, lalu di sini sekarang, logus. Logus itu artinya firman. Berarti dia kata benda. Sekarang tinggal kita lihat akhirannya, ous. Kalau akhirannya ous, berarti dia adalah kata benda akusatif, karena ous, ya, ous ini adalah akusatif, ya, maskulin, jamak. Dia berdiri sebagai apa? Sebagai akusatif. Itu berarti di dalam kalimat dia sebagai objek. Nah, setelah kita tahu semua unsur-unsur dari setiap kata dalam kalimat ini, sekarang kita tinggal menerjemahkannya. Ya, apa terjemahannya? Kita lihat subjeknya dulu, karena dalam bahasa Indonesia susunannya harus S, P, O, K. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia harus S, P, O, K. Berarti di sini S. S-nya apa? Tuhan. Kita tulis Tuhan. Lalu P. P-nya apa? Ini P. Menulis, ya. Nah, untuk menulis kita lihat di sini dia orang ketiga. Jadi kita terjemahkan Tuhan sedang menulis. Lupa kenapa harus ada sedangnya? Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah bertensis present indikatif aktif. Makanya dia menggunakan sedang. Lalu objeknya apa? Ya, jadi S, P, sekarang O. Ini O. Objeknya apa? Firman. Firman sebagai akusatif, ya, sebagai objek maskulin, dan dia jamak. Jamak berarti lebih dari satu. Ini tunggal, hanya satu. Ini jamak, lebih dari satu. Jadi terjemahannya apa? Ya, firman, firman. Ya. Jadi Tuhan sedang menulis firman-firman. Ya, inilah terjemahannya. Dari kalimat Yunani kurios graphe logus. Nah, perhatikan di sini untuk graphe. Kalau peraturannya, kalau kita mau menerjemahkan graphe, artinya kan dia sedang menulis. Loh, kenapa kok tidak diterjemahkan begini, Pak? Tuhan, dia sedang menulis firman-firman. Loh, kok kenapa tidak seperti ini, Pak? Tidak boleh. Kenapa? Perhatikan di sini. Graphe ini kalau kita pisahkan begini, graph dan A, maaf. Ya, kita pisahkan begini. Nah, graph itu predikat, A itu subjek. Karena itu dia diterjemahkan
dia sedang menulis. Nah, berarti ada dua subjek. Subjek yang pertama ini dan subjek yang kedua A. Nah, dalam peraturan bahasa Yunani, jika sebuah kalimat sudah memiliki nominatif, maka subjek yang ada di kata kerja tidak diterjemahkan. Jadi, aturannya ya, ini saya kecilkan supaya bisa dibuat tulisan lagi ya. Jadi aturannya yang pertama, kalimat yang memiliki nominatif maka subjek di kata kerja tidak diterjemahkan. Kemudian aturan yang kedua, kata kerjanya harus sebagai orang ketiga. Itu bisa tunggal, bisa juga jamak. Tergantung nominatifnya. Oke, sekarang saya jelaskan. Perhatikan kembali di kalimat ini. Ini kurios, dia sebagai nominatif. Tetapi jumlahnya tunggal. Maka pada saat kita menuliskan kata kerjanya harus orang ketiga tunggal. A, ini ya, 3 tunggal atau 3 jamak. Jadi harus orang ketiga. Karena di sini nominatifnya tunggal, maka di sini orang ketiganya harus tunggal. Kalau di sini orang ketiganya jamak, nominatifnya jamak, maka kata kerjanya harus menggunakan orang ketiga jamak. Contoh ya, kalau saya menggunakan orang ketiga jamak. Ini saya mau coba tuliskan untuk orang ketiga jamak. Kurioi, jadi kurioi, nah harusnya begitu. Ya, ini harusnya alfanya harus jelas gini. Nah, grafousin logus. Nah, perhatikan di sini. Oi. Ya. Oi di sini jamak. Maka dalam kata kerjanya perhatikan ousin. Ya, ousin akhiran orang ketiga jamak. Jadi kalau nominatifnya jamak, maka kata kerjanya harus orang ketiga jamak.
Kurios, tunggal. Grafei, ya, tunggal. Kurioi, jamak. Grafusin, ousin, jamak. Nah, itulah cara menulis dan menerjemahkan bahasa Yunani dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan present indikatif aktif, setelah kita selesai dengan PIA, kemudian kita juga sudah mempelajari kata benda, deklensi kedua. Nah, ini kita sudah bisa membuat dan menyusun kalimat-kalimat seperti ini dan juga menerjemahkannya.